Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Mutinur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 20123003 dari program studi S1 Informatika Universitas Teknologi Digital. Nah, pada video ini tuh saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester mata kuliah Big Data Analysis dengan judul Analisis Big Data Forecasting untuk pengambilan keputusan strategis pada penjualan retail Walmart. Nah, proyek ini sendiri tuh berfokus pada bagaimana big data dan machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu perusahaan retail berskala besar dalam melakukan prediksi penjualan dan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Baik, selanjutnya, pada era transformasi digital seperti saat ini, sektor retail berskala global seperti Walmart menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, baik dari transaksi penjualan, data cuaca, data ekonomi, hingga data waktu dan hari libur. Nah, data dengan karakteristik volume besar, variasi tinggi, dan kecepatan tinggi ini sudah masuk ke dalam kategori big data tentunya. Nah, permasalahan yang muncul pastinya bukan hanya pada penyimpanan data, tetapi juga pada bagaimana data tersebut diproses dan dianalisis secara efisien untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi bisnis. Nah, metode statistik konvensional sendiri seringkali tidak cukup mampu menangani kompleksitas big data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan big data, processing yang mendukung paralel processing serta integrasi dengan machine learning untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Lalu dalam operasionalnya sendiri, Walmart menghadapi fluktuasi penjualan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, contohnya inflasi dan tingkat pengangguran, lalu ada faktor cuaca seperti suhu, ada faktor waktu seperti hari libur dan periode akhir tahun. Nah, tanpa sistem prediksi yang akurat, perusahaan Walmart sendiri beresiko mengalami ada overstock atau kelebihan stok. Lalu ada understock atau kekurangan stok, serta pemborosan biaya operasional. Nah, sehingga tantangan utamanya itu adalah bagaimana mengolah dataset besar dan kompleks ini secara efisien menggunakan pendekatan big data, serta bagaimana memanfaatkannya untuk forecasting penjualan. Lalu tujuan dari proyek ini tuh tentunya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Big Data Analysis. Nah, jadi dengan tujuannya, yang pertama itu menerapkan parallel processing menggunakan library Polars untuk meningkatkan efisiensi komputasi pada dataset besar. Lalu yang kedua, membangun dan membandingkan linear model machine learning yaitu linear regression dan random forest untuk melakukan forecasting penjualan mingguan. Lalu selanjutnya menghasilkan rekomendasi strategis atau memberikan decision support berbasis data yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit deskripsi dataset yang saya pilih, yaitu dataset yang saya gunakan ini pada proyek kali ini tuh diambil dari platform Kaggle, yaitu Walmart Sales Dataset. Nah, kenapa dataset ini tuh dipilih? Karena tentunya memiliki kompleksitas yang tinggi, berupa data time series, dan mengandung banyak faktor atau multifaktor eksternal yang mempengaruhi penjualan. Nah, jadi dataset ini sendiri tuh memiliki lebih dari 6.000 record yang mewakili 45 toko Walmart dengan fitur utama, ada store, ada date, ada weekly sales sebagai target, ada holiday flag, ada temperatur, ada full price, dan ada CPI, serta ada employment. Nah, jadi data ini tuh dibaca dan dikelola menggunakan library Polars yang dirancang khusus untuk pemrosesan data besar secara paralel. Nah, yang sudah saya jelaskan ya untuk tools dan environment. Lalu selanjutnya ada di metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini sendiri tuh melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama ada data acquisition, di mana pengambilan data mentah dari file CSV. Lalu selanjutnya ada preprocessing, meliputi pembersihan data dan rekayasa fitur. Lalu selanjutnya ada big data processing, menggunakan Polars untuk pemrosesan paralel. Lalu selanjutnya ada modeling dengan menerapkan linear regression dan random forest. Dan yang terakhir ada evaluasi model menggunakan metrik evaluasi regresi standar. Nah, seluruh proses ini tuh dilakukan menggunakan Python di lingkungan Google Colab. Lalu selanjutnya ada exploratory big data analysis atau EDA. Pada tahap EDA ini sendiri tuh dilakukan analisis visual untuk memahami pola data.
dari statistik deskriptif terlihat bahwa penjualan mingguan memiliki variasi yang cukup besar. Insight penting yang ditemukan adalah penjualan sendiri cenderung meningkat pada kuartal keempat, yaitu di akhir tahun. Penjualan pada hari libur juga memiliki median yang lebih tinggi dibandingkan hari biasanya. Lalu faktor suhu juga menunjukkan bahwa penjualan relatif stabil namun mencapai puncak pada suhu sedang. Nah, visualisasi time series juga menunjukkan pola naik turun penjualan yang konsisten dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada data pre-processing. Nah, pada tahap pre-processing sendiri ini tuh dilakukan beberapa langkah penting. Yang pertama ada handling missing values dengan menghapus data kosong menggunakan fungsi .drop underscore nulls, buka kurung tutup kurung. Yang kedua ada dilakukan feature engineering, yaitu mengkonversi kolom date menjadi tipe tanggal dan memecahnya menjadi fitur year, month, dan week. Nah, jadi langkah-langkah ini tuh bertujuan agar model machine learning itu dapat menangkap pola waktu dengan lebih baik. Tentunya. Selanjutnya ada di big data processing. Nah, untuk memenuhi prinsip big data, project ini tuh menerapkan yang namanya parallel processing, di mana library Polaris itu digunakan karena bekerja secara multi-threaded sehingga mampu memanfaatkan seluruh core CPU. Selain itu, pada model random forest sendiri digunakan parameter n underscore job sama dengan min 1 untuk mendistribusikan proses training secara paralel. Nah, hasil pengujiannya sendiri itu menunjukkan bahwa Polars membutuhkan waktu sekitar 0,0023 detik dan Pandas membutuhkan waktu sekitar 0,0097 detik. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa Polars jauh lebih efisien untuk pengolahan big data. Terbukti di sini ya. Lalu selanjutnya ada di modeling dan evaluasi. Nah, pada tahap modeling ini tuh menggunakan dua model regresi, yaitu pertama ada linear regression yang digunakan sebagai model dasar atau baseline. Lalu yang kedua ada random forest regressor yang mampu menangkap hubungan nonlinear antar variabel. Nah, hasil hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa eh, linear regression memiliki nilai R kuadrat sekitar 0,1053 dan random forest 0,9624. Artinya, model random forest sendiri itu lebih mampu menjelaskan 96% variasi data penjualan, sedangkan linear regression hanya sekitar 10%. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa hubungan antar variabel penjualan Walmart bersifat kompleks dan non-linear. Lalu selanjutnya, nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya, mohon maaf PPT-nya agak sedikit terlambat. Lalu selanjutnya insight dan decision support. Nah, berdasarkan hasil analisis, jika saya berperan sebagai pengambil keputusan, maka kebijakan yang dapat diambil antara lain yang pertama ada manajemen inventaris, yaitu meningkatkan stok pada bulan November dan Desember karena terjadi lonjakan permintaan yang konsisten. Lalu kedua, alokasi sumber daya dengan memanfaatkan prediksi model random forest untuk menambah stok pada hari libur. Lalu yang ketiga, strategis harga dengan menyesuaikan promosi berdasarkan nilai CPI agar daya beli konsumen tetap terjaga. Jadi prediksi ini tuh membantu meminimalisirkan resiko bisnis ya tentunya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari seluruh tahapan proyek ini tuh, pertama penggunaan Polaris terbukti meningkatkan efisiensi pemrosesan big data secara signifikan. Yang kedua, random forest regressor merupakan model yang paling tepat untuk forecasting penjualan Walmart. Lalu yang ketiga, faktor waktu dan hari libur atau holiday memiliki pengaruh paling dominan terhadap fluktuasi penjualan. Dan yang terakhir, proyek ini berhasil mengubah data mentah menjadi insight strategis yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis, terutama pada Walmart ini sendiri. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai proyek UAS Big Data Analysis. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.